Jadi mohon maaf nih. Ada yang mengatakan zaman dulu nggak ada pembangunan infrastruktur. Nyatanya banyak. Yang kedua, direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya, dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal sudah 70%, bahkan 90%. Tinggal gunting pita, setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Ya kita nggak perlu juga diapresiasi. Tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Kan video barusan adalah ketika acara rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Demokrat. Ya, dalam video cuplikan tadi ya, kita bisa melihat sendiri bagaimana seorang Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyindir pemerintahan Presiden Jokowi. Ya, menurutnya di periode pertama rezim Jokowi hanya gunting pita saja untuk meresmikan proyek pembangunan di era bapaknya yaitu SBY. Nah, pertanyaannya adalah, benarkah Jokowi ini tinggal gunting pita saja meresmikan proyek yang dibangun oleh SBY? Atau jangan-jangan ya, AHY ini lagi mengigau? Ya, sekarang begini sajalah, dalam cuplikan video tadi ya, AHY kan mengklaim bahwa pembangunan yang dikerjakan di era bapaknya itu sudah mencapai 70% dan bahkan ada juga yang telah mencapai 90%. Dan di era pemerintahan Jokowi ini tinggal meresmikan alias gunting pita saja. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah proyek Candi Hambalang itu juga termasuk yang tinggal gunting pita? Coba bisa menjawab gak? Nah, karena kalau dicermati ya, kalimat pemerintahan Jokowi tinggal gunting pita, maka artinya Jokowi ini kan gak kerja apa-apa, benar gak? Jadi proyeknya ini sudah jadi dan tinggal digunting pita saja. Ya, tapi yang menjadi lucu adalah meskipun AHY mengklaim di era bapaknya banyak sekali proyek pembangunan infrastruktur yang telah dibangun, namun hal tersebut sengaja memang tidak dipublikasikan. Begitu katanya. Lah kok bisa coba? Lah ini kan malah jadi lucu kalau menurut saya. Masa ya proyek pembangunan yang diklaim telah berhasil dan jumlahnya banyak itu malah sengaja tidak dipublikasikan coba? Lah ini gimana ceritanya, bener gak? Nah, lagian ngapain sih AHY ini kok selalu saja membawa-bawa nama bapaknya? Bukankah itu justru menimbulkan banyak persepsi negatif bahwa memang ya dia selama ini belum bisa mandiri alias lepas dari bayang-bayang seorang bapaknya? Dan mungkin itulah kenapa kemarin ini SBY sampai menyatakan terpaksa harus turun gunung. Ya, tapi biar lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Nah, gimana pendapat teman-teman semua setelah menonton cuplikan video barusan? Jujur saja, kalau menurut saya sih, kasihan melihat Pak SBY ini. Kasihan kenapa? Ya harusnya beliau ini kan sudah tidak lagi tampil di podium politik seperti itu. Ya, tapi sayangnya seorang SBY ini masih saja diseret-seret oleh anaknya yaitu AHY. Ya, kalau saran saya sih mendingan AHY ini nggak usah lagi lah bawa nama-nama bapaknya. Karena apa? Karena justru itu akan membuat publik ini beranggapan bahwa AHY belum dewasa alias masih kekanak-kanaan. Ya, ibarat seorang anak kecil lah yang selalu minta disuapin oleh orang tuanya. Ada masalah dikit, bapaknya yang langsung turun tangan. Sedangkan ya AHY yang diketahui sebagai ketua umum Partai Demokrat, malah seakan-akan dia ini hanya berpangku tangan saja pada bapaknya. Terus apakah yang seperti itu pantas menjadi calon presiden? Ya kalau menurut saya tidak pantas lah. Ya mungkin masih ada yang ingat ketika saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Saat itu kan ada 3 pasangan calon, Ahok, Anies, dan AHY. Nah, dari 3 paslon itu, AHY ternyata dapat juara 3 alias gagal. Jadi kalau jadi gubernur saja belum mampu alias gagal, terus bagaimana mau jadi seorang presiden coba?
Jujur saja ya, dengan SBY menyatakan harus turun gunung menghadapi masalah partai, maka justru itu menunjukkan bahwasannya AHY ini memang belum mampu untuk memimpin Partai Demokrat. Lah gimana mau dikatakan mampu coba? Wong dia jadi ketua partai saja dapat warisan dari bapaknya. Nah, balik lagi ke soal klaim bahwasanya AHY mengatakan ada banyak sekali proyek pembangunan yang dikerjakan di era SBY dan Jokowi ini katanya tinggal gunting pita saja. Ya sekarang ginilah, kalau memang AHY itu menyebut bahwa banyak sekali proyek pembangunan di era bapaknya yang berhasil, ya harusnya tunjukkan dong ke masyarakat proyek mana saja yang telah berhasil dibangun itu. Bener gak? Kan gampang. Jadi biar masyarakat ini tahu dan jangan sampai ada dusta apalagi saling curiga. Ya lagian di mana-mana kalau yang namanya prestasi, ya biasanya ini kan dipublikasikan, bukan malah disembunyikan. Kan itu biasanya. Lah masa selama ini hanya proyek mangkrak Candi Hambalang saja yang dipamerkan coba. Ya atau jangan-jangan proyek Candi Hambalang itu adalah termasuk salah satu prestasi yang berhasil dibangun di era SBY. Ya siapa tahu menurut AHY seperti itu kan. Ya jujur saja ya, melihat sindiran soal gunting pita yang disampaikan oleh AHY di acara Rapimnas Partai Demokrat kemarin, saya kok jadi curiga ya. Apa jangan-jangan AHY ini sengaja ingin menyindir bapaknya? Atau AHY ini hanya ingin membuat bapaknya bahagia saja? Ya siapa tahu kan. Ya karena menurut saya ya, sindiran yang disampaikan AHY terkait Jokowi yang katanya tinggal gunting pita saja, justru secara tidak langsung ya, itu telah membuka aib di pemerintahan bapaknya sendiri. Ya mengapa saya katakan demikian? Ya baiklah, saya akan tunjukkan alasannya satu persatu. Tahu gak, di era 10 tahun SBY ini menjabat sebagai presiden, sangat minim sekali pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut bisa ditanyakan secara langsung kepada publik secara luas. Bagaimana pembangunan di era SBY dan bagaimana pembangunan di era Jokowi. Jangan ditanyakan kepada kader Partai Demokrat. Jadi kalau kemarin AHY orasinya hanya di depan para kader Partai Demokrat ya pastilah semuanya ini akan setuju apa yang disampaikan oleh AHY. Namanya juga di depan kader partai sendiri, bener gak? Ya kalau nggak setuju, ya bisa dipecat lah. Nah sekarang bicara soal data ya, sudah berapa banyak sih proyek yang mangkrak di era SBY dan diselesaikan oleh Jokowi? Oke, misalnya pembangunan ruas jalan tol Pemalang Semarang. Proyek tersebut ya, ini tertunda sejak tahun 2006 silam. Coba bayangkan, SBY ini kan menjabat presiden saat itu 2 periode. Mulai tahun 2004 hingga 2014. Tapi kok bisa ya proyeknya ini mangkrak sejak tahun 2006? Lah ini kan parah sekali. Apakah ini juga termasuk yang diklaim oleh AHY bahwa Jokowi tinggal gunting pita saja? Nah selain itu ya, ada juga proyek ruas tol Cimanggis-Cibitung. Kemudian ada juga proyek pembangunan jembatan Merah Putih Ambon yang tertunda sejak tahun 2011. Nah, proyek jembatan ini pun akhirnya diselesaikan oleh Jokowi dan kemudian diresmikan pada tahun 2016. Padahal Jokowi dilantik presiden ini tahun 2014. Jadi kalau AHY mengklaim Jokowi ini tinggal gunting pita, maka pertanyaannya adalah mengapa di era SBY banyak sekali proyek yang tidak selesai alias mangkrak? Kan itu pertanyaannya. Coba ada yang bisa jawab gak? Dan tahu gak, rata-rata ya kalau dilihat permasalahannya terkait proyek mangkrak di era SBY ini, akibatnya sulit pembebasan lahan. Itu permasalahan utamanya. Inilah yang menjadi masalah klasik dan sering kali terjadi ketika ada di lapangan. Dan fakta menunjukkan baru di era Jokowi lah masalah pembebasan lahan itu dapat diselesaikan. Coba luar biasa sekali kan. Nah selain masalah pembebasan lahan, tentu juga ada masalah lain terkait kurangnya political will. Dan faktanya apa? Faktanya Jokowi lagi-lagi ini bisa menyelesaikan semua permasalahan itu satu persatu. Jadi artinya apa semua ini? Ya artinya Jokowi ini mampu menyelesaikan persoalan yang mana SBY sendiri tidak mampu untuk menyelesaikannya. Jadi ya kalau AHY kemarin ini sempat menyindir Jokowi tinggal gunting pita saja, maka sekali lagi saya ingatkan, ya anggap sajalah dia ini sedang menghibur bapaknya.
Ya asal tahu saja, ketika Jokowi dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2014 lalu ya, Jokowi ini langsung tancap gas menggenjot pembangunan proyek infrastruktur. Dan pembangunan itu dilakukan secara masif mulai dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya Jawa sentris, bukan hanya di Jawa saja. Sedangkan ya SBY baru membangun proyek Wisma Atlet saja gagal alias mangkrak coba. Lah ini kan parah sekali, bener gak? Nah selain itu ya, ada juga bangunan rusun program 1000 tower di era SBY yang mangkrak dan dijadikan lokasi untuk syuting film horor coba. Parah sekali kan? Coba bayangkan saja, masa ya sekelas Presiden RI hanya membangun 1000 tower saja mangkrak coba. Lah ini kan parah. Ya jujur saja ya, saya sendiri baru tahu soal rusun era SBY yang mangkrak ini. Saya kira yang mangkrak itu cuma Candi Hambalang saja. Gak taunya masih ada yang lainnya. Nah jadi ceritanya itu begini. Bangunan 15 lantai dengan 1000 tower tersebut, ini adalah program yang digagas oleh Kementerian Perumahan Rakyat atau Kemenpera di era Presiden SBY. Jadi rusun tersebut rencananya ini dibangun sebagai program bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Tapi sayang proyek yang dibangun sejak tahun 2007 tersebut ya akhirnya jadi museum hantu. Lagi-lagi SBY ini meninggalkan bangunan mangkrak. Kenapa bisa begitu ya? Adakah yang tahu jawabannya? Ya silakan berikan komentarnya di bawah. Dan bicara soal proyek 1000 tower yang digagas di era Presiden SBY saat itu ya, menurut saya ini mirip sekali dengan proyek gagal DP 0 rupiah yang digagas oleh Anies Baswedan. Ya memang niatnya sih baik agar masyarakat kecil bisa memiliki hunian yang layak. Tapi sayang bukan hunian yang layak yang didapatkan oleh masyarakat. Malah rusunnya ini jadi lokasi syuting film Pengabdi Setan coba. Parah sekali kan. Coba bayangkan saja. Saya nggak habis pikir. Ya tapi mungkin masih ada yang penasaran. Kok bisa ya bangunan mangkrak tersebut dijadikan lokasi syuting film horor? Ya bagaimana ceritanya? Jadi ceritanya itu begini. Sang sutradara film bernama Joko Anwar awalnya ini kesulitan untuk mencari lokasi syuting. Terus dia ini akhirnya bertanya kepada netizen melalui akun media sosialnya. Nah disitulah kemudian netizen ini memberikan beberapa rekomendasi lokasi yang bisa dijadikan untuk syuting film horor produksinya. Akhirnya apa? Akhirnya yang terpilih adalah bangunan rusun 1000 tower yang ternyata dulunya adalah gagasan dari Menteri era SBY. Parah sekali memang. Memang ya kalau bicara soal bangunan mangkrak maka SBY adalah juaranya. Ini belum lagi bicara soal 35 proyek pembangkit listrik yang mangkrak dan diduga telah merugikan negara hingga triliunan rupiah. Jadi sekali lagi ya, kalau kemarin ini AHY menyindir rezim Jokowi tinggal gunting pita saja, maka sama saja dia ini sedang membuka aib bapaknya. Nah sekarang kalau AHY masih ragu terhadap pembangunan yang berhasil dikerjakan di era Jokowi, ya gampang saja, tinggal tanyakan kepada rakyat secara langsung. Atau kalau memang tidak percaya ya coba saja lakukan survei internal dan penelitian sendiri di daerah-daerah. Lihat sendiri bagaimana pembangunan yang ada di daerah-daerah. Coba lihat saja dengan mata kepala sendiri. Jadi sudahlah kalau soal kesuksesan dalam membangun proyek infrastruktur, saya kira Jokowi ini gak ada bandingannya. Jangankan dibandingkan hanya dengan SBY, mau dibandingkan hasil pembangunannya sejak era Soeharto hingga SBY pun ya, saya kira masih kalah jauh kok dengan apa yang telah dikerjakan oleh Jokowi. Jadi sekali lagi, ojo dibanding-banding ke, pasti kalah lah. Ya sekarang coba perhatikan saja mulai dari PT Freeport yang berhasil diambil alih oleh Presiden Jokowi. Terus pembangunan pos-pos lintas batas, kemudian pembangunan bendungan, bandara, pelabuhan, jalan tol, jembatan, dan bahkan yang terbaru kemarin ya, ini soal pengendali ruang udara pun Jokowi yang berhasil mengambil alih dari Singapura. Nah ini kan luar biasa sekali. Nah pertanyaannya, pernahkah SBY selama ini ya memikirkan untuk mengambil ruang kendali udara kita yang selama puluhan tahun ini dikuasai oleh Singapura?
Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya buat AHY. Bangun dan sadarlah, jangan kelamaan mengigaunya. Ya, saya pikir itu. Tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode